PT Kereta Komuter Indonesia (PT KCI) menyebut salah satu upaya penerapan protokol kesehatan yang ketat saat naik KRL yaitu dengan menggunakan masker. Hal ini guna menutupi kemungkinan adanya penularan COVID-19 dari droplet penumpang lain. PT KCI juga terus melakukan sosialisasi soal larangan penggunaan masker scuba dan buff hingga akhir pekan ini. Nah, setelah sosialisasi berakhir, nantinya pihak KCI akan mewajibkan seluruh pengguna KRL untuk menggunakan masker medis atau masker kain 2 hingga 3 lapis. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Feni Sinuraya di Stasiun Tanah Abang, Jakarta. Feni, pelarangan masker scuba dan buff masih dalam masa sosialisasi. Nah, hingga saat ini apakah yang Anda lihat di sana masih ada calon penumpang yang menggunakan kedua masker jenis ini dan apa tanggapan mereka terkait dengan aturan ini, Feni? Ya, selamat siang, Maidop dan juga saudara. Walaupun masih masuk dalam masa sosialisasi begitu, namun pada hari ini kami melihat sebagian besar penumpang yang naik dan turun di Stasiun Tanah Abang ini sudah mulai mengenakan masker selain masker scuba dan juga buff. Jadi mereka sebagian besar sudah menggunakan masker medis ataupun juga masker kain minimal 2 lapis. Tapi memang walaupun sebagian besar sudah menggunakan masker medis dan juga kain, masih ada 1-2 yang menggunakan masker scuba. Ketika kami tanya, mereka menyatakan masker scuba ini lebih nyaman begitu karena hanya 1 lapis saja sehingga tipis dan tidak mengganggu pernapasan. Dan ada beberapa dari penumpang yang mengkombinasikan begitu menggunakan masker scuba dan juga face shield walaupun ini juga tidak direkomendasikan. Sosialisasi sebenarnya tetap dilakukan oleh pihak PT KCI begitu, baik oleh petugas yang berada di pintu-pintu masuk stasiun maupun juga petugas yang berada di peron, bahkan petugas yang berada di dalam gerbong kereta. Ketika calon penumpang datang, para petugas ini memastikan dan juga memberikan himbauan untuk bagi yang masih menggunakan masker scuba untuk mengganti masker tersebut dengan masker medis ataupun masker kain. Di dalam gerbong kereta atau di dalam peron ini juga melalui pengeras-pengeras suara tetap diingatkan untuk menggunakan masker dengan benar dan juga menjaga protokol kesehatan seperti menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Penumpang juga setelah mereka disosialisasikan, mereka kemudian berencana untuk mengganti masker scuba mereka dengan masker medis semata-mata karena ini merupakan suatu upaya untuk menjaga kesehatan bersama selama masa pandemi COVID-19. Dan kita dengarkan dulu, Maidop serta saudara, bagaimana sosialisasi ini merubah pandangan ataupun juga sikap dari penumpang yang tadinya menggunakan masker scuba kemudian akan beralih menggunakan masker medis dan juga kain berikut ini. Oh, saya juga ini masih pakai scuba sih. Iya, emang itu sih belum sosialisasi mungkin ya. Baru ini aja sih. Tapi Mas Yadi sendiri udah pernah dengar himbau apa larangan itu? Iya, saya tadi saya naik itu udah ada larangan bahwa scuba itu dilarang. Harus pakai masker medis. Iya, kayak gitu. Dan Maidop untuk sosialisasi akan dilakukan hingga akhir pekan ini. Nantinya pada hari Senin akan ada evaluasi terlebih dahulu dan tidak tertutup kemungkinan akan ada sanksi yang lebih tegas bagi para calon penumpang yang masih menggunakan masker scuba ketika ingin naik ke KRL. Bukan tidak mungkin nanti sanksinya akan berupa pelarangan. Jadi tidak boleh sama sekali naik ke atas kereta ketika masih menggunakan masker scuba atau juga buff ini. Maidop. Fen, penyebaran kasus COVID-19 masih terus meningkat di DKI Jakarta. Nah, apa saja protokol kesehatan yang bisa diterapkan oleh PT KCI selama masa PSBB ini, Feni? Ya, sebenarnya untuk penerapan dan juga pengetatan protokol kesehatan di stasiun kereta api ini tidak jauh berbeda dari PSBB jilid pertama April lalu begitu. Jadi ketika masuk masih dipastikan bahwa suhu tubuh calon penumpang ini di bawah 37,5 derajat. Kemudian mereka juga masih harus menggunakan masker begitu. Yang sedikit berbeda adalah untuk jam pemberangkatan kereta. Karena selama masa PSBB jilid kedua ini kereta ini berangkat kereta pertamanya pada pukul 5 pagi dan kereta terakhir pada pukul 8 malam.
Dan untuk menjaga penumpang agar bisa berjarak satu dengan yang lainnya, satu gerbong maksimal 75 orang begitu, dan ini hanya maksimal kapasitas 45% dari total seluruh penumpang yang bisa diangkut dari satu rangkaian kereta. Untuk anak-anak masih sama seperti PSBB jilid pertama, yakni anak di bawah 5 tahun dilarang menggunakan kereta, sementara untuk lansia dihimbau untuk naik ke kereta pada pukul 10 hingga pukul 2 siang. Bagi mereka yang kemudian membawa barang bawaan yang cukup banyak, mengingat juga kalau dari stasiun Tanah Abang ini dekat dengan pasar Tanah Abang, mereka juga dihimbau untuk menggunakan kereta tidak pada jam-jam sibuk, jadi pada jam-jam seperti sekarang pada siang hari begitu, agar nantinya tidak terlalu berdesakan satu dengan yang lainnya. Dari pihak PT KCI akan mengevaluasi nantinya setiap harinya bagaimana jalannya protokol kesehatan ini. Jika kemungkinan ada perubahan yang cukup baik, maka bisa jadi evaluasinya juga nanti akan mengikuti. Seperti itu, Medok. Ya baik, terima kasih laporan Anda. Feni Sinuraya, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Stasiun Tanah Abang, Jakarta.